Sore itu, langit cerah dan sedikit berawan, cuaca saat itu sangat mendukung. Ketika aku duduk termenung di sebuah bangku di tepi sungai, seorang gadis cantik tiba-tiba lewat di hadapanku. Dengan tergesa-gesa seperti mengejar sesuatu, dia berjalan cepat di depanku. Meski berjalan cepat, aku masih sempat melihat wajah cantik gadis itu, dan tiba-tiba, kejadian 13 tahun yang lalu kembali menghiasi ruang lamunanku. Penampilan dan wajah gadis itu sama persis dengan wajah Mbak Nur kekasih hayalanku dulu. Begini ceritanya. Waktu itu, ketika aku masih berumur 15 tahun, aku tinggal bersama keluargaku di desa yang jauh dan terpencil. Pak Ali yang bertugas sebagai penghulu adalah orang yang terpandang dan disegani seluruh warga. Pak Ali tergolong orang yang berada dan mempunyai tanah yang sangat luas. Tapi, meski Pak Ali tergolong kaya, namun ia tidak sombong. Dialah tempat penduduk desa meminta bantuan. Suatu hari desa kami dikunjungi oleh seorang pria parubaya. Aku pikir dia berusia akhir 50-an. Ia meminta bantuan Pak Ali untuk memberinya tempat berlindung. Pria yang dikenal sebagai Pak Abu itu tampak seperti orang baik, dikenal karena sifatnya yang suka menolong. Pak Ali mengizinkan Pak Abu tinggal di gubuk di kebun buah miliknya. Memang sudah menjadi kebiasaan warga desa untuk membangun gubuk-gubuk kecil di kebun-kebun miliknya. Tapi gubuk Pak Ali lebih besar dari gubuk keluarga saya. Pak Abu dipercaya menjaga kebun milik Pak Ali. Semua kebutuhan Pak Abu ditanggung oleh Pak Ali, dan bila musim buah tiba, Pak Abu diberi upah secukupnya. Pak Abu adalah orang yang pekerja keras. Siang hari, dia mengurus kebun Pak Ali. Semua gulma dibersihkan, dan pohon buah-buahan diberi pupuk. Malam harinya, Pak Abu sering berkumpul di surau desa kami. Penduduk desa menyukai Pak Abu karena sifatnya yang periang dan rajin membantu penduduk desa. Pak Ali mempunyai seorang putri yang biasa saya panggil Mbak Nur. Mbak Nur mempunyai wajah yang cantik dan berusia 18 tahun. Setelah tamat dari sekolah menengah, Mbak Nur tidak bekerja. Dia memilih untuk tinggal di desa guna membantu keluarganya. Saat itu, saya masih berumur 15 tahun dan sudah mulai jatuh cinta dengan Mbak Nur yang cantik itu. Tapi aku tak berani menyatakannya kepada Mbak Nur, aku takut dia malah menertawakanku. Akhirnya, cintaku pun bertepuk sebelah tangan. Aku selalu memperhatikan gerak-gerik Mbak Nur, kemanapun ia pergi. Aku selalu iri dan sakit hati saat Mbak Nur ngobrol dengan laki-laki lain. Setiap ada kesempatan, aku sering pergi ke rumah Mbak Nur. Berpura-pura berteman dengan adiknya, yang kebetulan seumuran denganku, padahal nyatanya aku cuma ingin dekat dengan Mbak Nur. Pada suatu hari, aku melihat Mbak Nur membawa makanan dan lauk pauk ke gubuk Pak Abu. Memang terkadang, aku yang menemani Mbak Nur ke gubuk Pak Abu, yang letaknya cukup jauh di tengah kebun. Pak Ali dan istrinya menyukai Pak Abu yang baik hati dan pekerja keras. Kalau selesai memasak, Mbak Nur selalu disuruh mengantar makanan ke Pak Abu yang hanya tinggal sendirian. Biasanya Mbak Nur memberikannya langsung kepada Pak Abu, atau menaruhnya di depan pintu gubuk jika Pak Abu tidak ada. Sore itu, kebetulan aku sedang memancing di sungai kecil tak jauh dari gubuk Pak Abu. Dari kejauhan, kulihat sekilas Mbak Nur berjalan sendirian dengan membawa mangkuk menuju gubuk Pak Abu. Sesampainya di gubuk, Mbak Nur memanggil Pak Abu. Dari kejauhan, aku melihat Pak Abu yang hanya mengenakan kain dan tanpa baju sedang membuka pintu. Mbak Nur lalu menaiki tangga, dan naik ke atas gubuk. Pintu gubuk tiba-tiba tertutup, yang membuatku heran. Beberapa menit kemudian Mbak Nur belum juga keluar. Biasanya kalau mengantar makanan, Mbak Nur tidak pernah sampai masuk ke dalam gubuk Pak Abu. Hal itu membuat rasa penasaranku semakin tinggi. Perlahan aku mendekat ke gubuk Pak Abu. Aku ingin melihat lebih dekat, apa yang sebenarnya terjadi di dalam gubuk itu. Dengan perlahan, aku mendekati gubuk berdinding papan itu, dan mencari celah untuk melihat ke dalam. Kebetulan, ada bagian papan yang sudah lapuk dan membentuk lubang kecil. Aku menempatkan mataku, tepat ke lubang di dinding itu. Darahku berdesir hebat ketika aku melihat Pak Abu memeluk Mbak Nur, yang menjadi idamanku selama ini. Dan kulihat, Mbak Nur membalas pelukan laki-laki tua itu, tanpa mereka sadari, ada mata yang sedang asik memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Aku serasa tidak percaya, dengan kejadian yang tepat di depan mataku saat itu. Pak Abu, dengan semangatnya mencium gadis pujaanku itu, aku terus memperhatikan kedua makhluk berbeda, jenis dan warna itu. Pak Abu seorang laki-laki paruh-baya berkulit hitam, sedangkan Mbak Nur gadis berkulit putih bersih dan cantik pula. Aku terasa merinding, saat disuguhi pengalaman penuh oleh Pak Abu. Mbak Nur tampak merespon setiap tindakan Pak Abu. Tangannya mulai berani, meraba kain yang dikenakan Pak Abu.
Aku terpaku ketika melihat perlakuan Pak Abu kepada Mbak Nur. Tetapi yang aku sangat heran, kenapa gadis secantik Mbak Nur bisa jatuh ke pelukan Pak Abu yang sudah tua dan hitam itu? Pasti ini ada yang tidak beres, pikirku. Rasanya aku ingin berteriak dan melaporkan kejadian ini kepada warga desa dan orang tua Mbak Nur, tetapi entah mengapa, aku sama sekali tidak tergerak untuk melakukan itu. Aku malah tambah penasaran dan makin asik dengan pemandangan seru yang sedang terjadi saat itu. Aku tidak menyangka mengapa Pak Abu sangat beruntung bisa mendapatkan kekasih hatiku itu dengan mudahnya. Aku emosi, tapi terus menyaksikan Pak Abu memainkan aset rahasia gadis yang selama ini menjadi kekasih hayalanku itu, dan yang sangat menyakitkan hati. Kulihat Mbak Nur tampak bahagia dengan Pak Abu. Perlakuan Pak Abu membuat Mbak Nur serasa terbang di surga. Matanya terpejam, dan sepertinya dia sangat menikmatinya. Tingkah Mbak Nur membuat Pak Abu semakin semangat. Mbak Nur menarik tangan Pak Abu untuk memeluknya dari belakang. Beberapa saat kemudian, Pak Abu memeluk tubuh genit Mbak Nur dan mengajaknya duduk di lantai gubuk yang hanya dilapisi tikar berlubang. Jaraknya hanya beberapa meter dari tempatku berada. Lelaki tua itu terlihat sangat bangga bisa mendapatkan putri cantik Pak Ali, orang yang selama ini telah mempercayainya. Mbak Nur pun terlihat senang dilayani oleh Pak Abu yang sudah banyak pengalamannya. Beberapa saat kemudian, tubuh Pak Abu terlihat menggigil. Kedua tubuh berbeda warna itu terlihat kelelahan setelah mengarungi lautan luas yang tak bertepi. Setelah kejadian itu, aku selalu mencari kesempatan untuk memata-matai pasangan beda usia itu. Saat aku melihat Mbak Nur membawa makanan ke gubuk Pak Abu, diam-diam aku mengikuti Mbak Nur. Dan kejadian kemarin pun terulang kembali. Entah sudah berapa kali, mereka melakukan perbuatan yang memalukan itu. 3 bulan kemudian, desa kami gempar mendengar kabar yang tidak baik. Sudah 2 hari Pak Abu tidak datang ke surau. Beberapa warga mendatangi gubuk Pak Abu dan menemukannya dalam keadaan kosong. 2 minggu setelah itu, Pak Ali mengadakan pesta pernikahan Mbak Nur dengan seorang pemuda di desa kami. Dari penuturan pemuda itu, ia mendapat imbalan karena telah menikahi Mbak Nur. Orang-orang berbisik bahwa pemuda itu dibayar untuk menjadi penutup aib bagi keluarga Pak Ali. 6 bulan kemudian, Pak Ali mempunyai seorang cucu laki-laki, dan wajah bayi tersebut mirip sekali dengan wajah Pak Abu. Sudah 2 tahun Pak Ali menikahkan Mbak Nur dengan pemuda di desa kami. Sejak awal Mbak Nur tidak menyukai pemuda ini. Namun ia harus menuruti perintah Pak Ali untuk menyembunyikan rasa malunya. Sekarang putranya sudah berusia lebih dari 1 tahun dan sudah mulai bisa berjalan. Mbak Nur sebenarnya belum pernah disentuh suaminya sejak malam pertama. Masing-masing dari mereka nampak enggan meski tidur di ranjang yang sama. Setelah kejadian itu, aku pergi merantau, dan tak mengetahui lagi keberadaan Mbak Nur. Sampai saatnya, kulihat gadis cantik yang berjalan tepat di hadapanku tadi, sangat mirip dengan Mbak Nur, kekasih hayalanku dulu. Terima kasih sudah berkunjung, semoga cerita kami bisa menemani hari-hari indahmu.